teman. Selamat sore, Kak. Sore, Kak. Sore, Kak. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Hidayat Nur Wahid, bisa dipanggil Dayat. Sekarang aku mahasiswa UIN Raden Intan Lampung di jurusan Sosiologi angkatan 2019. Oke, kali ini kita akan belajar bareng sosiologi tentang interaksi sosial ya. Mungkin kalian juga udah lihat di pamflet di IG atau di Discord juga udah ada pengumuman tentang materi yang akan kita bahas kali ini. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya. Oke, untuk yang pertama, apa sih interaksi sosial? Ada yang tahu? Bisa dihidupin mikrofonnya, langsung diungkapin pendapatnya. Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antar manusia, Kak. Oke, Antara satu Oke. dengan lain. Oke, ada yang lain? Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Ya, benar sekali. Oke, iya benar. Interaksi sosial adalah hubungan dinamis antara yang terjadi antar individu dengan antar individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan kelompok, ya benar, kelompok dengan kelompok. Nah, maksud dari hubungan yang dinamis di sini itu hubungan yang saling mempengaruhi antara si pemberi pesan dengan si penerima pesan gitu. Nah, interaksi sosial ini dapat berwujud kerjasama ataupun persaingan, atau yang mungkin secara ilmiahnya disebut asosiatif dan disasosiatif. Nanti juga kita akan bahas tentang itu. Mungkin udah paham semua ya tentang pengertian interaksi sosial. Lanjut aja ya. Nah, yang selanjutnya itu ciri-ciri interaksi sosial. Nah, ciri-ciri interaksi sosial yang pertama yaitu jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Nah, ini jelas kalau namanya interaksi sosial itu jumlahnya itu pasti 2 orang atau lebih. Kalau sendiri itu mungkin bisa dianggap orang yang kurang waras sih, ya enggak? Terus yang kedua itu terdapat komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang. Nah, simbol-simbol atau lambang-lambang itu bisa berbentuk tulisan maupun verbal. Dan lambang-lambang mungkin ini bagi penderita tunawicara mungkin menggunakan simbol-simbol gerakan tangan tertentu mungkin yang bisa dipahami oleh mereka. Yang ketiga, terdapat tujuan yang akan dicapai. Jelas kalau seseorang itu melakukan interaksi sosial pasti ada tujuan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Nah, yang keempat itu terdapat dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Nah, interaksi sosial ini dapat bahasanya itu dapat dikategorikan di dalam masa lalu atau masa yang akan datang atau masa kini gitu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut? Atau saya kecepatan yang ngejelasinnya? Gimana teman-teman? Enggak kok, Kak. Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu kontak sosial dan komunikasi. Itu komunikasi ya, saya tipe itu. Oke, yang pertama itu kontak sosial. Terjadi ketika antar individu atau kelompok berhubungan. Nah, maksud kontak sosial ini tuh caranya di sini tuh secara langsung atau tidak langsung, atau istilahnya tuh secara primer atau sekunder. Kalau secara primer atau secara langsung itu tuh kalian tatap muka, face to face, kalian melakukan interaksi antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Kalau secara sekunder atau secara tidak langsung itu menggunakan media lain, kayak seperti kita ini melakukan interaksi menggunakan media Zoom
atau menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Nah, sedangkan komunikasi adalah pengiriman pesan atau berita antar dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut bisa dipahami penerima pesan. Nah, ini tuh prosesnya. Kalau komunikasi itu prosesnya. Prosesnya itu secara verbal menggunakan lisan atau menggunakan non-verbal seperti tulisan atau menggunakan lambang-lambang tertentu. Gitu. Ini bisa digarisbawahi ya tentang syarat-syarat interaksi sosial. Saya ingat banget waktu saya UTBK ini juga keluar ini. Oke, mungkin gimana, bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Paham, Kak. Paham, oke. Paham, Kak. Oke. Yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama itu ada imitasi, kedua itu sugesti, ketiga itu simpati, keempat identifikasi, yang kelima empati, yang keenam itu motivasi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu imitasi. Imitasi yaitu kecenderungan meniru sikap, tindakan, tingkah laku atau penampilan fisik seseorang secara berlebihan. Ada yang bisa ngasih contoh imitasi itu seperti apa? Bisa on mic-nya? Nggak apa-apa, di sini kita belajar bareng-bareng sini. Ayo, siapa yang mau ngasih contoh imitasi? Seorang Saya Kak, boleh Kak. Boleh banget. Misalnya saya mempunyai kekaguman terhadap artis tertentu, lalu saya mengikuti tentang segala pakaian, gaya bicara, atau lifestyle-nya idola saya tersebut, itu termasuk nggak Kak imitasi? Betul Iya, nggak? iya, betul itu. Masuk ke dalam imitasi. Bener banget itu kata teman kalian. Siapa tadi itu? Oke. Leli, Kak. Oh iya, Leli. Ada yang lain yang mau ngasih contoh lain? Haryadi, Kak. Ya benar, boleh Haryadi. Seorang pemuda yang meniru ayahnya yang merokok atau seorang pelajar yang meniru temannya yang bolos, Kak. Benar banget. Jadi imitasi itu meniru orang lain, itu udah diimplementasikan di dalam diri kita, gitu. Kalau yang kedua itu sugesti. Sugesti adalah sikap, pandangan atau pendapat orang lain yang diterima tanpa pikir ulang, gitu. Ada yang bisa ngasih contoh ini sugesti seperti apa ini? Aku Kak, Boleh, Nana. misalnya kayak kan sekarang selebgram gitu suka di endorse gitu kan. Nah, terus Ya. kita kayak termotivasi untuk membeli si barang itu gitu. Iya, betul, bener banget itu, bener banget. Ada yang mau ngasih contoh lain? Kasus lain gitu? Ayo, siapa? Kalau dari iklan di TV, di televisi, terus kita termotivasi untuk membelinya gitu juga bisa gak, Kak? Ya, itu masuk ke dalam bentuk sugesti yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang dibicarakan. Itu contoh sugesti. Bener banget kata teman-teman kalian tadi. Contohnya tuh kayak misalnya kalian pergi ke pasar gitu, ada pedagang apa gitu yang menawarkan, terus kalian tuh ngerasa pengen gitu, langsung pengen tanpa berpikir apakah itu udah aman dan lain sebagainya, tanpa berpikir panjang langsung membeli barang tersebut gitu. Kalau yang ketiga simpati, itu proses ketika seseorang merasa tertarik kepada pihak lain, keterkaitannya dengan perilaku atau penampilannya. Ada yang bisa ngasih contoh bentuk simpati itu seperti apa? Kasusnya seperti apa? Saya Kak, Boleh, Kak. merasa kasihan terhadap anak di jalanan, tapi hanya bisa lihat saja karena kita sedang berkendara. Ya benar. Ada yang lain? Saya, Kak. Ya boleh. Haryadi. Ketika ada tetangga yang sedang tertimpa musibah, kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Iya benar. Ada yang lain? Saya Kak, Boleh nih, Destia. memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Halnya seperti pengemis dan lain sebagainya. Ada yang lain?
Oke, langsung kita bahas dulu ya. Nah, simpati adalah proses ketika seseorang merasa tertarik kepada pihak lain berkaitan dengan perilaku atau penampilannya. Yang benar banget yang diomongin sama teman-teman kalian tadi, contoh-contohnya. Nah, contohnya itu kayak misalnya kalian lihat berita di televisi ada bencana alam gitu, terus ada anak kecilnya, terus kalian itu merasa kasihan, tapi itu cuma sebatas kasihan gitu loh, cuma merasa sedih dan kasihan seperti itu. Nah, tanpa adanya tindakan untuk membantu gitu. Kalau ada tindakan yang membantu nanti kita akan bahas lagi. Yang selanjutnya itu identifikasi kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama persis identik dengan pihak lain. Ada yang bisa ngasih contoh Saya, Kak. identifikasinya? Saya. Boleh, Salma. Jadi itu kalau misalnya ada selebriti yang cantik gitu ya, baru tuh ada orang yang pengen oplas supaya mirip sama selebriti tersebut. Itu yang betul nggak, Kak? Ada yang lain? Saya, Kak. Saya. Boleh satu-satu. Siapa ini? Ayo. Contohnya seorang anak yang mengidolakan Kevin pemain bulu tangkis gitu kan. Kalau dia bermain bulu tangkis, dia selalu meniru gaya-gaya Kevinnya gitu. Oke, ada yang lain? Ayo berpendapat. Di sini kita belajar bareng-bareng. Ada yang lain? Saya, Kak. Boleh. Contohnya itu seperti murid sekolah yang menggunakan pakaian yang seragam. Ada yang lain? Contoh kasus lain? Oke, langsung kita bahas ya. Yang disebutkan teman-teman kalian tadi ada yang benar, ada juga yang kurang tepat gitu. Bukan salah, kurang tepat gitu. Nah, identifikasi ada kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama persis identik dengan pihak lain. Nah, kalau identifikasi itu tuh masih di dalam diri loh, masih dalam angan-angan kalian. Misalnya kalian pengen yang cewek nih, pengen kayak siapa ya? Yang cantik. Kayak Barbie misalnya. Nah, itu tuh masih di dalam diri kalian, belum terrealisasi di dalam diri kalian. Masih di dalam angan-angan. Berbeda dengan imitasi tadi. Kalau imitasi udah terrealisasi di dalam diri kalian gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bertanya, Kak. Bisa, Kak. Izin bertanya, Kak. Boleh. Identifikasi itu sama dengan obsesi atau beda ya, Kak? Obsesi mungkin kurang lebih sama sih. Soalnya masih di dalam diri kan obsesi itu. Belum terrealisasi kan. Maksudnya belum diterapkan di dalam dirinya gitu loh. Hampir sama. Jadi kayak motivasi gitu ya, Kak? Kalau motivasi beda cerita sih. Ini tuh cuman keinginan loh, keinginan untuk menyerupai seseorang. Kalau motivasi, kalau kita masuk ke motivasi ya. Kalau motivasi, dorongan untuk melakukan suatu tindakan atau sesuatu yang baru, melakukan suatu tindakan yang didorong oleh pihak luar gitu. Kalau motivasi itu bisa dipahami? Bisa, Kak. Terima kasih. Oke, langsung masuk ke yang empati. Empati adalah bentuk kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain yang ikut merasakan situasi yang dialami atau dirasakan orang lain. Ada yang bisa ngasih contoh empati ini seperti apa? Aku. Saya, Kak. Kak. Oke, satu-satu. Siapa dulu nih? Ayo, mau diem semua ini malahan. Saya, Kak. Boleh. Leca. Contohnya pas ada bencana gempa bumi gitu, terus kita merasa iba, lalu kita berencana untuk jadi relawan, terus terjun langsung gitu ke tempatnya. Jadi rasa simpati yang disertai dengan
kemampuan kita untuk membantu langsung korban tersebut gitu, Kak. Ya, benar-benar banget. Ada yang lain, contoh kasus lain gitu? Saya, Memberi bantuan Kak ke anak yatim, ke panti asuhan gitu. Ya, boleh. Ada yang lain? Saya, Kak, Iya. membantu seseorang untuk menyeberang jalan. Bisa jadi, bisa boleh. Ini masuk juga. Ada yang lain? Contohnya Kak, seorang anak yang sakit kanker sehingga ibunya merasakan penderitaan anaknya tersebut sehingga ibunya jatuh sedih dan jatuh sakit gitu Kak. Mungkin ada yang lain? Semisal teman yang sedang mengalami putus cinta, terus merasakan sedihnya teman saya itu termasuk empati, Kak. Simpati sih itu masuknya. Oh, simpati. Oke. Kan ikut Kak, merasakan. boleh nanya nggak? Boleh. Perbedaan simpati sama empati apa ya? Soalnya aku telat masuk tadi. Oke, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, langsung aja ya. Nah, empati adalah kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan situasi yang dialami atau dirasakan orang lain. Nah, benar yang disebutkan teman kalian tadi. Nah, contohnya tuh semisal ada bencana alam, terus kalian tuh lihat di berita bencana alam gitu, terus kalian merasa iba, terus kalian tuh melakukan tindakan berupa penggalangan dana di jalan, terus ke toko-toko dan lain sebagainya. Nah, tadi ada yang tanya perbedaan simpati dan empati. Nah, kalau simpati itu tuh hanya merasa kasihan gitu, merasa kasihan, terus iba, terus ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sedangkan empati itu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, baik iba, senang dan sebagainya, dan diikuti dengan tindakannya. Tindakannya di sini yang saya sebutkan tadi, kalau ada bencana alam, ikut merasakan sedih, terus melakukan kegiatan bakti sosial atau penggalangan dana dan lain sebagainya. Mungkin bisa dipahami atau ada yang kurang jelas? Kamu izin tanya, Kak, boleh? Boleh? Boleh dijelasin nggak bedanya imitasi sama identifikasi itu gimana ya? Maksudnya kayak gimana ya? Oke, imitasi dan identifikasi ya. Kalau imitasi itu tuh udah terrealisasi di dalam dirinya. Maksudnya tuh udah misalnya seorang perempuan itu mengidolakan Barbie gitu. Nah, Barbie itu kan memiliki apa sih yang perut yang kecil, terus pipi yang apa sih itu yang tirus gitu. Nah, itu tuh dia tuh sampai melakukan operasi dan lain sebagainya. Udah ada tindakan loh, maksudnya udah ada tindakan untuk menyerupai yang dia inginkan. Sedangkan identifikasi itu masih di dalam angan-angan. Aku tuh pengen kayak dia loh, pengen kayak itu loh, pakai ini itu gitu loh. Bisa dipahami atau kurang jelas? Berarti imitasi itu udah kayak gimana ya? Kayak udah dilakuin. Gimana? Kayak dari fisiknya gitu ya, kalau identifikasi baru keinginannya gitu. Iya, benar banget. Kalau identifikasi itu masih di angan-angan, masih di dalam hati gitu loh. Iya, paham. Kalau oke. Yang selanjutnya itu gimana? Makasih. Oke, sama-sama. Kalau ada teman-teman yang lain punya pendapat lain, silahkan diutarakan. Kita di sini belajar bareng. Saya belajar dari kalian belajar dari saya gitu. Gimana? Ada punya pendapat lain? Kak, berarti empati itu disertai dengan sebuah kegiatan gitu? Iya, disertai dengan tindakan gitu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Oke. Kak. Bisa, Kak. Oke, langsung masuk ke motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan. Contohnya, ada yang bisa ngasih contoh motivasi ini? Saya, Kak. Berebutan nih. Ayo satu-satu. Oke, siapa dulu nih? Contoh. Dulu deh, Kak, boleh, Kak.
Ayo siapa ini? Contoh motivasi dapat penghargaan, dapat ujian dari orang, dapat ujian dengan berkata yang baik gitu, Kak. Yang lain, yang lain? Saya Kak. Saya Ya. Kak. Contohnya kayak orang tua mengasih iPhone ke anaknya kalau dia juara 1, makanya anaknya jadi rajin belajar. Iya, masuk, itu masuk. Boleh. Ada yang lain? Misalnya ada misalnya berprestasi di sekolah yang mendapat pujian dari guru-guru sehingga menimbulkan motivasi dalam diri kita untuk lebih giat lagi dalam belajar. Iya, benar-benar. Yang lain? Saya Kayaknya Kak, tadi rame. Ayo. jadi orang-orang yang kayak kita lihat orang masuk ke perguruan PTN yang kita mau, terus kita termotivasi buat kayak mereka juga supaya masuk ke PTN yang kita mau juga. Oke, ya bener banget itu, bener banget. Jadi nggak usah dikasih contoh lagi ya, soalnya udah dirangkap sama teman-teman kalian tadi. Contohnya tuh ya kayak tadi disemangati biar belajar, semangat belajar biar masuk ke UI, ke UGM dan lain sebagainya, sehingga ada semangat buat belajar sehingga lulus masuk ke perguruan tinggi tersebut, gitu. Mohon untuk segera naik ke Poliklinik lantai 3 karena dokter sudah mulai. Oke, gimana? Bisa dipahami untuk faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ini? Bisa, Kak. Paham, Kak. Bisa. Paham. Kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya itu sifat-sifat interaksi sosial. Nah, sifat interaksi sosial ya. Yang pertama itu aksidental, kedua berulang, ketiga teratur, keempat disengaja, kelima resiprokal, yang keenam pelaku 2 orang atau lebih. Nah, yang pertama itu aksidental, interaksi yang terjadi secara spontan. Ada yang bisa ngasih contoh interaksi secara spontan itu seperti apa sih? Saya, Kak. Boleh, Natasha. Misalkan menyapa kawan ketika bertemu di jalan. Iya, bener banget. Ada yang lain? Saya, Kak. Ya, gimana? Misalnya ketika kita sedang di suatu tempat terus melihat ada yang terjatuh, biasanya kita tuh spontan buat datengin orang itu gitu, buat nolongin. Untuk Ya, mencoba benar. untuk menolong gitu. Ada yang lain? Ketika berbuat kesalahan langsung minta maaf atau kalau sudah mendapatkan bantuan atau kebaikan bilang terima kasih. Ada yang lain? Kalau membantu menyeberang jalan, masuk, Kak. Itu mungkin bisa masuk, bisa masuk. Kan secara spontan gitu. Nggak disengajain terlebih dahulu. Mau tanya, Boleh? ini sifat ini masuk ke soal TBK nggak? Mungkin kemungkinan sih ada. Kemungkinan ada. Saya juga kurang nggak bisa memastikan ini masuk ini enggak. Yang saya ingat waktu itu loh, yang saya sebutkan tadi yang tadi syarat-syarat itu yang saya ingat waktu itu gitu. Untuk masalah ini masuk ini enggak, saya kurang paham juga, soalnya saya juga nggak mengurusi pembuatan soal seperti itu gitu. Oke, Iya. benar. Makasih, Kak. Iya, benar banget tadi. Iya, sama-sama. Iya, benar banget kata teman kalian tadi. Aksidental adalah interaksi yang terjadi secara spontan, yaitu contohnya menyapa teman di jalan dan lain sebagainya. Yang kedua itu secara berulang. Interaksi yang terjadi secara berulang-ulang. Contohnya itu seperti misal kalian ketika pas lagi offline, itu kan kalian berpamitan ke orang tua, kan itu kan setiap pagi, itu kan bentuk interaksi sosial secara berulang dan teratur secara berulang di pagi hari itu. Itu contoh dari sifat interaksi secara berulang. Nah, yang ketiga itu teratur, interaksi yang terjadi dengan pola sama dan konsisten. Contohnya seperti apa sih? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Saya, Kak. Iya, boleh. Contohnya itu setiap hari makan malam bersama keluarga. Iya, benar banget. Ada yang lain?
Aku mau coba deh. Boleh? Kalau kayak tiap hari PJJ gitu termasuk nggak, Kak? Mungkin iya. Masuk itu, masuk. Ada yang lain? Iya, benar banget. Oke, langsung aja ya. Ya, benar banget kata teman kalian tadi. Bentuk pola interaksi sosial teratur itu contohnya tuh seperti makan malam atau sarapan, terus PJJ tadi. Oke, yang selanjutnya itu disengaja Mau nanya, interaksi. Boleh. kalau Gimana? yang berulang sama yang teratur itu bedanya apa? Berulang itu maksudnya tuh diulangi tiap waktu gitu, di waktu yang sama. Kalau mungkin teratur itu maksudnya tuh gimana yang ngejelasinnya? Selalu dilakukan gitu. Kalau berulang itu selalu dilakukan gitu. Kalau teratur itu di waktu yang sama. Gimana? Saya juga bingung ngejelasinnya. Mungkin ini tuh hampir sama gitu antara berulang dan teratur gitu. Mungkin ini tuh apa ya? Saling berkaitan gitu antara berulang dan teratur gitu. Bisa. Kak, makasih. Atau teratur itu lebih terstruktur gitu mungkin kali. Iya, benar. Iya gitu. Nah, itu dia. Bingung. Oke, thank you. Tadi siapa? Marsha ya? Iya. Oke, terima kasih. Iya, Kak. Ya, yang selanjutnya itu disengaja, yaitu interaksi yang terjadi karena sengaja atau direncanakan. Mungkin ada yang bisa berpendapat tentang sifat interaksi sosial yang disengaja ini? Itu karena Oh my god. Duluan. Terserah nih. Biasanya rapat OSIS tiap bulan, Kak. Iya, masuk. Ada yang lain? Misalnya seperti mau pergi gitu, Kak. Oke, iya benar tadi. Bentuk interaksi sosial yang disengaja itu ya apa namanya? Udah diplan terlebih dahulu di beberapa hari atau beberapa waktu sebelumnya, sebelum terjadinya interaksi sosial tadi. Yang selanjutnya itu resiprokal. Interaksi mengandung makna timbal balik. Nah, maksudnya ini saling mempengaruhi tadi, yang udah saya jelaskan tadi. Ketika si A itu memberikan pesan kepada si B menerima pesan, kemudian merespon dari pesan yang diberikan si A tadi. Untuk yang pelaku 2 orang atau lebih mungkin udah paham ya, gitu. Mungkin ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan? kalau yang resiprokal itu kalau misalnya orang bekerja lalu mendapatkan gaji bisa juga nggak, Kak? Itu kan nggak termasuk ke dalam interaksi sih. Kayaknya bukan itu. Kalau interaksi itu kan, kalau gaji itu kan zaman sekarang ini kan, kalau memberikan gaji itu kan bisa lewat, mungkin kalau itu sepertinya nggak masuk ke dalam interaksi sosial kayak kalau pemberian gaji itu, gitu. Kalau interaksi itu interaksi sosial itu yang harus dilakukan secara langsung gitu, Kak, kayak tatap muka. yang nggak langsung, yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau interaksi itu saling tektok gitu loh, paham nggak maksudnya? Tektok tuh ketika saya ngomong gini terus kamu tuh merespon dari omongan saya gitu. Maksud nggak? Kurang paham, Kak. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi ini yang kurang paham tentang pengertian interaksi sosial apa bukan sih? Iya. Oke, saya ulangi lagi tadi ya ke slide pertama ya. Sabar ya teman-teman, kita ulangi dulu. Nah, interaksi sosial adalah hubungan dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, maksud dari hubungan dinamis adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara satu sama lain gitu loh. Nah, bentuk interaksi itu saling tektok, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung itu semisal menggunakan secara tatap muka atau menggunakan suara atau bisa menggunakan
tulisan atau pesan dengan media sosial seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Atau kurang jelas? Bisa, Kak. Bisa. Sudah. Terima kasih, Kak. Oke, iya sama-sama. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan? Boleh Aku mau banget. nanya deh, Boleh. kalau contoh resiprokal yang lain bisa gak Kak? Kalau misalnya tuh guru sama murid gitu. Jadi Iya, ada makna timbal balik kan? iya, iya itu kan masuk ke dalam interaksi kan. Oh iya, Yang iya benar sih. resiprokal tuh pokoknya ada tektok gitu. Oke Kak, makasih. Oke. Ada yang lain? Kak, mau Macam nanya. gak ada perantaranya ya Kak? Kalau yang maaf. Enggak apa-apa, Gimana? stop duluan. Gimana? Berarti yang resiprokal itu berarti secara nggak langsung interaksi yang nggak ada perantaranya kayak langsung gitu ya Kak? Kayak tatap muka gitu. Kalau gaji tadi kan kayak ada perantaranya nggak sih? Kalau guru dan murid kan langsung tuh. Ya kalau resiprokal itu bisa menggunakan perantara, tapi misalnya menggunakan WhatsApp gitu. Nah, itu kan terjadi tektok gitu loh. Saya mengirimkan pesan ke kamu. Nah, pasti kamu akan membalas kan? Nah, itu contoh dari Timbal balik. resiprokal menggunakan media tertentu gitu. Bisa dipahami? Oh, bisa sedikit. Oke. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa menambahkan? Kak, saya mau nanya. Boleh. Kalau misalnya ini misalnya kita membantu orang nih. Nah, orang itu membantu kita, itu termasuk resiprokal gak, Kak? Untuk tolong menolong itu ya. Itu masuk ke tolong menolong nggak sih? Iya. Mungkin di sana terjadi interaksi sosial. Tapi kalau tolong menolong itu udah beda konsep sih menurut saya. Kalau saya nggak tahu juga, mungkin kalau secara tolong menolong itu mungkin ada interaksi atau ngobrol gitu saling TikTok. Kalau secara konsepnya tolong menolong itu mungkin udah beda konsep dari reciprocal ini. Gimana? Ya, Kak, makasih. Oke, bisa dipahami ya. Ada yang lain? Kak, Ya. misalnya kalau kayak kita lagi presentasi, di situ ada tanya jawab, itu termasuk resiprokal bukan Kak? Iya. Ya Masuk ke dalam, iya masuk. Oh, oke. Terima kasih Kak. Iya. Kalau Ada yang lain? orang bersalaman sama berpelukan gitu, Kak? Ya kalau nggak terjadi interaksi, mungkin bisa digolongkan, bisa enggak sih. Soalnya itu kan kalau ada interaksi gimana ya? Saya juga bingung. Kalau bersalaman dengan berpelukan, sepertinya kurang masuk sih. Tapi mengandung simbol-simbol tertentu ya itu ya. Mungkin bisa masuk, bisa enggak itu. Tergantung konteksnya. Kalau semisal dokter menyalami pasien? Sebagai mungkin ada, kalau ada maksud tertentu atau simbol-simbol tertentu mungkin bisa masuk sih. Kalau cuma salaman doang, nggak ada maksud tujuan tertentu, mungkin nggak tergolong sih. Oke. Kalau mungkin dari salaman itu untuk mengungkapkan kata terima kasih dan lain sebagainya, mungkin masuk ke dalam interaksi. Dan saling interaksi itu saling memahami ya antara saya dan si penerima pesan tadi. Gimana? Kak, jadi timbal balik yang dimaksud itu seperti kayak sama-sama mendapatkan keuntungan dan saling memahami gitu ya, Iya, Kak? saling memahami gitu. Intinya itu saling memahami kalau interaksi itu. Jadi tujuannya harus sama gitu, Kak? Ya, tujuan mungkin bisa sama sih. Bisa sama, bisa... Kalau tujuan itu si pemberi pesannya. Interaksi ini untuk memberikan sedikit ilmu kepada kalian. Mungkin kalau kalian mungkin bisa berpendapat lain atau memiliki tujuan lain, itu mungkin bisa, mungkin dalam artian lain mungkin bisa sih. Gitu.
Bisa dipahami? Atau ada yang ingin tanyakan lagi? Menambahkan, ini nggak tahu benar apa enggak. Kalau yang misalnya yang menerima. Jadi kalau terus ada dari timbal balik dua arah. Jadi kayak kalau misalnya satu sisinya nggak nggak merespon, berarti itu bukan interaksi kan. Kalau itu dari inputan komunikasi sendiri kan. Kalau dari yang terima gaji itu kan harusan karena adanya timbal balik dari kerjanya sendiri kan. Iya benar itu. Benar banget itu. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Atau lanjut aja dulu? Lanjut aja, Kak. Lanjut aja, Kak. Oke, untuk yang selanjutnya itu jenis-jenis interaksi sosial. Itu ada proses asosiatif dan proses disasosiatif. Nah, oke, yang pertama itu proses asosiatif. Ada yang tahu proses asosiatif itu apa? Ada yang tahu proses asosiatif itu apa? Kesatuan gitu, Kak. Gimana? Menciptakan persatuan dan mendorong interaksi sosial. Iya, benar. Ada yang lain? Individu atau kelompok melakukan aktivitas atau interaksi sosial yang memiliki keserasian atau kesamaan dalam pandangan atau arah pola pikir, sehingga proses itu mengarah kepada kesatuan atau kerjasama. Ya, benar banget. Ada yang lain? Proses interaksi yang saling menguntungkan. Iya, benar. Ada yang lain? Saya, Kak. Boleh banget. Asosiatif merupakan jenis interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan dapat meningkatkan solidaritas. Ya, benar banget. Ada yang lain? Ayo, keluarkan Bentuk pendapat kalian. interaksi sosial yang positif. Ya, benar banget. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, ya benar banget. Dari yang diungkapin sama teman-teman kalian, proses asosiatif itu intinya tuh proses interaksi yang menimbulkan efek positif. Nggak ada istilahnya pertentangan dan lain sebagainya. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif itu ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, amalgamasi, dan akulturasi. Nah, kerjasama adalah usaha bersama atau perorangan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama ini ada beberapa bentuknya, yaitu tawar-menawar, kooptasi, koalisi, patungan. Yang pertama, tawar-menawar, yaitu bentuk perjanjian ada barang dan jasa antara dua pihak atau lebih. Mungkin kalau tawar-menawar ini udah nggak asing lagi ya di telinga teman-teman semua yang ada di kehidupan sehari-hari, mungkin sering mendengar kata tawar-menawar gini. Mungkin nggak usah dikasih contoh, mungkin udah tahu semua ya. Yang kedua itu kooptasi, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan cara menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan jalannya organisasi atau kelompok. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh kooptasi itu apa? Contoh dari kooptasi. Ada yang tahu? Atau ada yang ingin berpendapat? Misalnya antar perusahaan gitu. Iya, masuk boleh. Iya. Oke, dilanjutin. Jadi setiap ketuanya, setiap pemimpin perusahaannya tuh kerjasamanya tuh pakai kontrak gitu. Ya, benar-benar banget. Ada yang lain? Proses pemilihan kepala daerah, baik bupati atau wali kota. Ada yang lain? Oke,
langsung aja ya. Nah, contoh dari kooptasi itu benar banget yang dikatakan teman kalian tadi. Nah, kooptasi itu tuh kerjasama yang dilakukan oleh pemimpin dari suatu organisasi atau kelompok. Contoh lain itu seperti Presiden Indonesia mengadakan kerjasama dengan Presiden Singapura untuk melakukan ekspor impor batu bara misalnya. Nah, di situ terjadi kerjasama antara dua pemimpin untuk mencapai tujuan bersama gitu. Gimana bisa dipahami tentang kooptasi ini? Bisa. Oke, yang selanjutnya itu koalisi. Itu penggabungan dua atau lebih organisasi politik menjadi satu untuk mencapai tujuan bersama. Ada yang bisa ngasih contoh koalisi ini? Kayak DPR gitu ya, Kak? Ya, benar-benar. Ada yang lain? Saya, Kak. Boleh. Ketika pada saat waktu pemilu, Partai Demokrat dan Partai PDIP bergabung untuk memenangkan kandidatnya gitu. Ya, benar banget. Ada yang lain? Oke, ya benar banget tadi yang udah dikatakan teman kalian tadi. Nah, koalisi adalah penggabungan dua atau lebih organisasi menjadi satu untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, kayak tadi ada yang nyebutin penggabungan Partai PDI dan Demokrat untuk memenangkan kandidat yang mereka dukung. Seperti itu contoh dari koalisi. Yang selanjutnya itu patungan, yaitu kerjasama dua badan usaha atau lebih untuk mencari keuntungan dalam bidang ekonomi. Ada yang bisa ngasih contoh bentuk patungan ini di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan? Kalau kayak pergi makan sama teman-teman, terus bayarnya patungan-patungan gitu biar nggak keluar terlalu banyak biaya. Ada yang lain? Aku mau coba deh. Boleh banget. Kalau Silakan. kayak ini termasuk nggak misalnya kayak dua perusahaan bekerja sama untuk mendapat itu keuntungan dalam bidang ekonominya. Ya boleh banget, boleh tuh. Ada yang lain? Kalau Terima semisal kasih, Mas. BUMN dengan UMKM bisa termasuk nggak? Masuk sih, bisa masuk. Ada yang lain? Kalau saham kayak gitu bisa nggak, Kak? Saham gimana? Jadi misalnya satu perusahaan kayak ini mengumpulkan saham tuh kan, jadi kayak patungan gitu. Bisa. Ada yang lain? Investasi ya maksudnya? Iya. Investasi. Yang satu punya, mungkin yang satu punya sumber daya alam, yang satu punya modal usaha gitu. Sehingga bisa menjalankan bareng-bareng. Modal usaha, modal tenaga gitu. Satu punya modal tenaga, satu punya modal dana gitu. Sehingga menjalin hubungan kerjasama untuk mencari keuntungan di bidang ekonomi. Mungkin ada yang lain? Kalau misalnya suatu brand gitu ya, Kak. Suatu brand terus ngajakin artis buat kerjasama. Ini termasuk nggak? Ya. Boleh itu, juga masuk itu. Karena kan yang satu punya punya modal untuk dipasarkan, yang satu punya modal untuk memasarkan, sehingga mendapatkan keuntungan dalam bidang ekonomi. Seperti itu. Ada yang lain? Punya pendapat lain? Di patungan ini hanya dicirikan oleh badan usaha aja kan, Kak? Iya. Bukan seseorang gitu. Ya bisa badan usaha atau seseorang, yang penting itu ada patungan gitu untuk mencari keuntungan dalam bidang ekonomi. Patungan itu kan kolaborasi gitu ya? Iya, misalnya si A itu punya singkong gitu, secara sederhana punya singkong. Kemudian si B itu punya punya perusahaan minyak goreng gitu. Nah, karena kemudian dia tuh melakukan kerjasama untuk membuat keripik. Nah, dari keripik itu dia tuh dijual, ternyata tuh memiliki nilai yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi
untuk kedua belah pihak gitu. Bisa dipahami untuk patungan ini? Bisa, Kak. Bisa, oke. Maaf. Jadi Iya. kayak kolaborasi gitu, Kak. Iya. Kolaborasi yang saling menguntungkan tapi. Oke, makasih. Ada yang lain? Kalau patungan itu sama joint venture itu sama atau beda, Kak? Joint venture mungkin ada kesamaan sih. Karena Sama. ini kan juga sama. Sama. Itu nama lainnya bukan sih? Oh iya, itu Iya, nama memang lainnya. joint venture. Tapi sering keluarnya joint venture sih. Iya, joint venture. Kalau joint venture gitu. Mungkin ada yang lain? Oke, Kak, makasih, Kak. Mau tanya, untuk yang kooptasi itu cuma ada satu organisasi, nggak kolaborasi gitu ya? Gimana? Kooptasi? Iya. Itu ya dua organisasi atau dua kelompok gitu sih kalau kooptasi tadi. Karena kan dalam kelompok itu pasti ada pemimpinnya. Nah, di kooptasi ini yang bergerak atau yang membuat kerjasama itu pemimpinnya yang dipercayai oleh bawahannya gitu. Gimana? Berarti bentuk kolaborasi juga antara dua organisasi atau lebih. Iya, tapi ini kan kalau kooptasi itu lebih ke pemimpinnya atau ketua organisasi kelompoknya gitu. Ya, makasih Kak. Kak, mau Oke. nanya. Boleh? Kalau koalisi ini hanya untuk organisasi politik aja kan? Atau Iya, benar. atau organisasi lain berarti nggak termasuk ya? Kayak Iya. misalnya sekolah itu. Kalau koalisi itu lebih mengerucut ke politik sih. Kalau apa namanya? Organisasi sekolah tadi mungkin masuk ke kooptasi karena yang melaksanakan kerjasama itu kan kepala sekolahnya kan biasanya. Gimana? Ada yang lain? Kak mau nambahi bentuk kerjasama yaitu gotong royong, Kak. Boleh banget, boleh banget. Kerukunan atau gotong royong. Boleh banget. Pernah aku dengar. Bentuk kerjasama gotong royong ya. Ini Iya. tadi ada yang nambahin nih teman kalian. Haryadi tadi bentuknya ada gotong royong. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada teman-temannya atau udah paham semua tentang gotong royong? Sebenarnya udah nggak asing lagi ya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kamu Atau mau lanjut? tanya, Oke. PBB masuknya koalisi ya? PBB itu bukannya lembaga yang independen kan? Yang mengurusi di bawahnya gitu. Ya. Kayak lembaga tertinggi nggak sih kalau PBB itu? Oh, jadi nggak masuk organisasi politik ya? Ya enggak. Kan beda. Oh, oke. Thank you, Kak. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Atau Kak, kita lanjut? Kalau kooptasi itu bisa juga seperti penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan gitu. Maksudnya unsur-unsur ini gimana? Unsur-unsur baru contohnya macam sebuah pemaksaan gitu. Contohnya ada sebuah pemimpin mereka yang baru direktur mereka gitu. Tapi mereka menerima aja segala apa yang dilakukan, apa yang dibuat peraturan gitu. Iya, Peraturan iya baru itu. gitu. Iya. Kalau kooptasi itu yang bergerak itu atasnya atau pemimpinnya gitu. Bisa direktur atau kepala negara dan lain sebagainya gitu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut ya. Atau ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin berpendapat? Oke, kita lanjut aja dulu ya. Yang kedua itu akomodasi. Akomodasi adalah interaksi sosial dalam upaya menyelesaikan pertentangan. Nah, ini kalau akomodasi untuk menyelesaikan pertentangan yang ada di masyarakat. Nah, bentuk-bentuk akomodasi ada yang tahu apa aja? Kan itu ada banyak sih.
Mediasi kak. Koersi, Kompromi kak. Terus? Toleransi. kompromi, Konsiliasi. Arbitrase. mediasi, Terus? mediasi, Kompromi. konsiliasi, Eliminasi, segregasi. Banyak kak. Kompromi. Adjudikasi, Oke. Adjudikasi kak. segregasi, Minority consent. konsiliasi, Masuk-masuk kak kayak banyak banget ini. Oke, langsung aja ya. Nah, bentuk akomodasi ada koersi, kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, apa gimana sih bacanya ini? Stalamet apa gimana? Yang terakhir itu adjudikasi. Aduh, susah banget. Yang pertama itu koersi, yaitu bentuk akomodasi yang dilakukan menggunakan tekanan. Hingga suara saya kedengeran nggak? Dengar. dengar, Oke. Kedengeran, Kak. Oke. Nah, koersi yaitu bentuk akomodasi yang dilaksanakan menggunakan tekanan, pemaksaan sehingga salah satu pihak yang bertentangan berada dalam keadaan yang lemah dibandingkan pihak lawan. Ada yang bisa ngasih contoh bentuk koersi ini? Ada yang bisa ngasih contoh bentuk koersi ini? Kak mau coba deh. Boleh, boleh. Polisi Boleh gitu bisa gak sih, Kak? Polisi Apa? sama misalnya ada yang kena razia gitu ya. Terus habisnya diberhentiin polisi. Terus habis itu jadinya yang kena razia merasa lebih lemah gitu, ya gak sih? Iya, benar banget, benar banget. Ada yang lain? Kak. Terima kasih. Iya, Gia. siapa dulu? Satu-satu. Iya, boleh. Ini masuk gak Kak kalau misalkan ada debt collector yang nagih utang gitu, terus yang utangnya tuh merasa lemah gitu buat ngelawan si debt collector ini karena pemaksaannya kejam banget gitu. Masuk gak sih? Ya, masuk itu. Ada yang lain? Ada yang lain? Kak, ini termasuk nggak sih Kak? Kalau pas waktu penjajahan gitu, masyarakat merasa lemah gitu. Ketika pas dijajah gitu. Apa? Mungkin bisa masuk, bisa nggak sih Kak? Di perang balik mungkin bisa masuk sih. Lebih tepatnya, misalnya kalau yang menjajah itu diserang balik gitu loh. Karena dia kan nggak ada hak gitu, terus ada kesalahan buat karena udah ngejajah daerah itu. Bisa dipahami nggak? Tapi bisa masuk sih itu. Ada yang lain? ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara maju, di mana negara-negara maju sering menekan negara-negara berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, masuk itu? Masuk. Ada yang lain? Saya Kak, satu lagi. Boleh. Seorang pemilik tanah yang memaksa orang-orang yang menempati tanahnya untuk membayar sewa lebih mahal. Jika tidak mau, kalau nggak mau bayar, disuruh pindah. Ya, masuk. Ada yang lain? Oh, Kak, itu ibu dengan anaknya. Misalnya anaknya bandel, diomelin sama ibunya. Iya, boleh. Takut sama ibunya nanti. Boleh banget. Pengalaman ini kayaknya. Aduh, enggak kok. Ada yang lain? Iya, benar banget yang udah diutarakan teman-teman kalian tadi. Nah, koersi itu contoh lain tuh ketika di perusahaan itu direktur memecat karyawannya yang ketahuan korupsi atau melakukan pelanggaran besar. Itu contoh dari koersi. Yang kedua itu ada kompromi, persetujuan untuk menempuh jalan tengah dan jalan damai yang bertujuan saling mengurangi tuntutan. Ya Allah, kebanyakan tipe saya. Nanti kalau saya bagiin ini di terka-terka sendiri ya. Mungkin kalau kompromi itu udah nggak asing lagi ya di telinga kita semua.
langsung ke ketiga itu arbitrase, yaitu salah satu usaha menyelesaikan sengketa oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh arbitrase. Contoh arbitrase ini apa sih dalam kehidupan kita secara nyata gitu? Kak, aku mau nanya. Boleh? Berarti arbitrase itu yang menyelesaikan masalahnya itu yang pihak ketiga ya? Iya. Pihak Oh. ketiganya itu. Iya, kasih Kak. Iya. Arbitrase itu tuh seperti meja hijau gitu nggak? Seperti Gimana? Kayak nyelesainya itu di pengadilan gitu, Kak. Iya, pengadilan. Iya, bisa masuk ya, Ipan. Kalau yang lewat pengadilan itu bukannya adjudikasi ya? Iya, Kak. Adjudikasi juga pengadilan. Pengadilan. Kalau arbitrase itu tuh lebih ke lembaga yang lebih tinggi gitu. Contohnya tuh misal konflik apa ya? Mungkin di yang Palestina sama Israel itu mungkin bisa masuk ini. Itu kan Palestina dan Israel itu kan terjadi konflik gitu. Nah, kemudian yang pihak bersengketa itu mungkin ya di luar pihak bersengketa sih yang menggunakan pihak luar kayak PBB untuk menengahi masalah konflik yang sedang terjadi gitu. Gimana bisa dipahami contoh arbitrase ini? Kamu mau tanya. Boleh? Kalau contohnya pihak bersengketa itu kayak gimana ya? Pihak yang apa ya? Yang bertentangan gitu, yang sedang berkonflik gitu. Oh, berarti bersengketa itu nama lainnya kayak bertentangan atau berkonflik gitu ya? Iya. Lagi ada masalah pokoknya gitu. Iya. Oke. Iya. Berarti keputusannya itu ada di pihak yang ketiga itu. Iya. Kayak berselisih gitu, Kak. Gimana? Kayak berselisih. Iya, berselisih. Kak, mau nanya. Boleh. Berarti kalau misalnya ada terjadi sengketa tanah nih, berarti itu masuknya ke kompromi atau ke arbitrase? Ya tergantung sih kalau kedua belah pihak itu bisa berdamai gitu. Bisa berdamai maksudnya lewat jalan tengah gitu. Itu bisa menggunakan kompromi. Kalau semua kedua belah pihak itu nggak mau ngalah atau saling tetap gotot-gototan, mungkin menggunakan arbitrase. Oke. Dipilih gitu kan, Kak? Pihaknya yang menyelesaikan, Kak. Iya. Oke. Kembali lagi ke pihaknya itu sih. Iya. Mau kemana? Ya. Oke. Terima Kak. Oke, sama-sama. Nah, selanjutnya itu mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan disertakan pihak ketiga sebagai penasihat yang netral. Ada yang bisa ngasih contoh nggak sih mediasi ini kayak apa? Contohnya tuh apa? Kayak misalnya kita lagi kayak apa sih? Kayak bukan kelahi sih. Apa ya? Pokoknya tuh lagi selisihan lah sama teman, baru tuh teman yang lain kayak nasihatin kita berdua gitu. Tapi tetap netral, nggak milih antara teman A atau kitanya. Ya boleh. Ada yang lain? Guru BK gitu nggak sih, Kak? Iya masuk guru BK itu. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau perceraian, Pak, Kak. Perceraian. Mungkin saya juga kurang tahu tentang kasus perceraiannya. Mungkin bisa. Mungkin bisa. Saya juga nggak bisa memastikan kasus perceraian itu seperti apa ya. Ya mungkin bisa sih. Ada yang lain? Kak, jadi bedanya arbitrase sama mediasi apa, Kak? Nah, mediasi itu pihak ketiganya itu hanya memfasilitasi. Maksudnya tuh maksudnya di sini tuh memfasilitasi atau menengahi antara menengahi persengketaan antara kedua belah pihak. Kalau arbitrase itu tuh
bisa langsung turun tangan gitu. Turun tangan untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau mediasi itu hanya apa namanya? Ya membantu gitu, menengahi gitu. Dan netral gitu. Kalau arbitrase itu bisa menentukan mana yang salah, mana yang benar gitu loh. Kalau mediasi itu cuman sebagai mediator gitu gak sih, Kak? Iya benar. Sebagai mediator gitu. Sebagai penengahnya gitu loh. Berarti yang arbitrase itu keputusannya mengikat, Kak? Hah? Keputusannya Gimana? mengikat. Iya mengikat. Gimana? Ada yang ditanyain lagi? Jadi contohnya mediasi kayak Mata Najwa atau podcastnya Om Deddy gitu nggak, Kak? Mungkin bisa masuk sih. Mereka kan apa namanya? Menengahi gitu nggak sih? Menengahi permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Ada yang lain? Oke, lanjut ke konsiliasi, yaitu usaha mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan bersama melalui lembaga sosial untuk menyelesaikan perselisihan. Saya ngasih contoh dulu ya, satu ya. Contohnya itu seperti kepala desa A dan kepala desa B. Nah, mereka itu tuh berkonflik gitu, karena masalah apa ya, misalnya kebersihan, sehingga dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian dia membawanya ke lembaga masyarakat desa. Kemudian lembaga masyarakat desa ini tuh bertindak sebagai bisa ngasih saran gitu. Seharusnya tuh kalian tuh gini dan sebagainya. Tetapi tidak bisa memutuskan kamu yang salah, kamu yang benar gitu loh. Gitu. Mungkin ada contoh lain? Ada yang bisa ngasih contoh? Konsiliasi ini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Konsiliasi ini? Aku mau kasih contoh, Kak. Iya, boleh. Kalau misalnya kayak di sekolah terus ada yang berantem gitu, terus dibawa ke guru BK untuk diselesaikan masalahnya gitu, bisa termasuk. Mungkin itu masuk ke mediasi ya, soalnya nggak bisa memberi, mungkin kan karena guru BK itu kan bersifat netral kan, tidak bisa memberikan saran-saran mungkin kalau saran-saran untuk kebaikan mungkin bisa ya, tapi itu lebih masuk ke lebih condong ke mediasi. Ada yang lain? Berarti kayak di meja hijau gitu ya, Kak ya? Mungkin terlalu tinggi sih. Kalau meja hijau itu masuk ke adjudikasi. Gimana? Ada yang lain? Ada satu contoh lagi nggak, Kak? Contoh lain? Apa ya? Mungkin saya perjelas lagi ya contoh lain tadi ya. Contoh tadi. Ya itu kan, nah si pihak ketiga ini tuh menyelesaikan masalahnya tuh, ya ketiga ini tuh memberikan saran-saran untuk kedua belah pihak yang sedang berkonflik gitu. Seharusnya kalian tuh harus melakukan kerjasama atau lain sebagainya, itu contoh dari konsiliasi gitu. Mungkin ada teman-teman bisa ngasih contoh lain? Kak, boleh nanya nggak? Boleh. Kalau semisal ada harga kenaikan BBM nih, masyarakat dengan pemerintah, nanti apa ya? Kayak nanti tuh salah satu ada pihak yang berkewenangan tuh yang menentukan tarif BBM tersebut itu termasuk nggak sih konsiliasi atau gimana? Kayaknya enggak, ya. Oh enggak ya. Ada yang lain tadi? Kak, Siapa? mau izin tanya. Boleh. Kalau konsiliasi itu kata kuncinya melalui lembaga sosial gitu ya? Iya. Lembaga sosial. Terima kasih. Ada yang lain? Lembaga sosial tuh contohnya kayak masih di tingkat RT RW atau desa gitu ya, Kak? Iya kan, lembaga sosial kan banyak sih di dalam masyarakat, kayak lembaga sosial, lembaga apa sih, pemberdayaan anak dan wanita itu masuk ke lembaga sosial, terus dinas sosial, terus
Banyak kok, kalian kalau searching di Google pasti banyak kok lembaga-lembaga sosial ini. Kayak perlindungan anak, wanita dan anak itu ada kok. Itu masuk ke dalam lembaga sosial. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau lanjut aja dulu? Lanjut, Kak. Coba. Oke. Yang selanjutnya itu toleransi, itu suatu sikap menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini sudah, udah nggak asing lagi ya masalah toleransi ini. Mungkin nggak usah dijabarin, udah paham sih. Yang selanjutnya itu stalemate, yaitu keadaan yang ditandai adanya kekuatan seimbang dari kedua belah pihak yang bertikai, sehingga pertikaian terhenti pada titik tertentu. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Stalemate ini apa? Contohnya apa gitu? Kayak konflik antara Amerika sama Uni Soviet gitu Kak, yang berakhir di tahun 1991. Iya, benar-benar. Ada yang lain? Saya, Kak, persaingan antara blok barat dan blok timur, tapi mereka nggak ada itu, Kak. Dengan sendirinya nggak ada yang menang dan kalah, tapi sendirinya berdamai gitu. Iya, boleh. Nggak ada menang dan kalah gitu. Ada yang lain? Ada yang lain? Mungkin contoh lainnya tuh kayak Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, sebenarnya itu tuh mereka tuh masih ada konflik atau ya benar konflik antara kedua negara itu. Tapi kedua negara itu memiliki kekuatan yang sama, jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Itu contoh lain dari stalemate. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, dilanjut aja dulu ya. Nah, yang selanjutnya itu adjudikasi, yaitu penyelesaian konflik di pengadilan. Nah, ini juga mungkin udah nggak asing lagi di telinga teman-teman semua. Jadi, penyelesaiannya itu ya di pengadilan gitu. Oke, lanjut aja dulu ya. Ini gimana nih, kok bisa geser? Oke, yang selanjutnya itu asimilasi. Bentuk asosiatif, masih proses asosiatif ya. Nah, yang selanjutnya itu ada asimilasi. Itu peleburan dua atau lebih menjadi budayanya. Budaya, ini maksudnya peleburan dua atau lebih budaya menjadi satu. Gimana sih nih? Kok saya error gini? Peleburan dua atau lebih menjadi satu budaya yang dianggap milik bersama. Ada yang nggak bisa ngasih contoh asimilasi nggak sih? Contoh asimilasi. Ini tuh pengertiannya tuh peleburan dua atau lebih budaya menjadi satu budaya yang dianggap milik bersama. Ada yang bisa ngasih contoh? Misalnya ada orang Betawi sama orang Sunda nikah. Nah, itu mereka walaupun beda budaya, tapi budayanya nggak bercampur gitu. Tetap ada budaya Jawa, tetap ada budaya Sunda. Gitu, Kak. Ada yang lain? Oke, saya ngasih contoh satu ya. Contohnya tuh yang sering ada tuh musik dangdut gitu. Nah, musik dangdut itu kan ada percampuran dari Melayu, terus Arab mungkin, India, terus Indonesia sendiri. Nah, itu kan udah dirasa milik bersama gitu, nggak hanya milik Indonesia sendiri kan musik dangdut itu bisa karena banyak unsur-unsur yang ada di dalam musik itu. Gitu. Ada yang bisa ngasih contoh lagi? Ada yang bisa ngasih contoh lagi? Kalau asimilasi itu lebih condong ke budayanya, gitu. Kata kuncinya itu kalau asimilasi itu masuk ke budayanya, gitu. Oke, lanjut aja ke amalgamasi. Amalgamasi adalah peleburan dua kelompok budaya menjadi satu dan melahirkan kelompok budaya baru. Contohnya, ada yang bisa ngasih contoh nggak?
Kayak pernikahan etnis Jawa sama Sunda gitu, Kak. Iya benar banget. Tadi juga ada yang ngasih contoh di asimilasi tentang pernikahan, tapi itu lebih masuk ke amalgamasi. Kalau pernikahan itu peleburan dua kelompok budaya, misalnya budaya benar tadi, budaya Jawa dengan budaya Sunda gitu, sehingga menghasilkan kelompok budaya baru. Kalau contohnya tuh kayak suku Jawa menikah dengan suku Serang. Jadi suku apa itu? Kalian tahu nggak? Tui. Jaseng itu bukan sih? Ya pokoknya tuh kalau amalgamasi itu kata kuncinya tuh ke pernikahan gitu. Kalau asimilasi tadi ke budayanya. Kalau amalgamasi ke pernikahan. Untuk yang selanjutnya itu akulturasi, peleburan dua kelompok budaya menjadi satu dan melahirkan kelompok budaya baru. Ada yang tahu nggak contoh akulturasi ini seperti apa? Musik keroncong yang merupakan perpaduan antara musik Portugis dengan musik Indonesia. Iya benar. Itu iya benar. Candi Borobudur, Kak. Sebagai perpaduan antara kebudayaan Indonesia dan India, Kak. Iya benar. Kak mau nambahi kalau akulturasi ini kayak A tambah C sama dengan AC gitu kan, Kak? Iya benar, iya. Kalau yang asimilasi A tambah B sama dengan C. Jadi ada yang baru, meninggalkan budaya yang A dan B itu, Kak. Iya benar. Ada yang bisa ngasih contoh lagi akulturasi? Kak mau tanya. Ya. Kalau menu McDonald yang kayak ada burger rendang itu termasuk apa ya, Kak? Mungkin akulturasi sih. Kan perpaduan apa ya? Itu kan kalau makanan bisa tergolong ke budaya nggak sih? Iya kan masuk ke akulturasi itu kan kalau burger itu kan dari luar terus dipadukan dengan rendang dari Indonesia. Gitu. Ada yang lain? Makasih, Kak. Kalian tahu nggak sih? Oke. Nggak apa-apa nih aku nanya nih. Tadi kan kalau yang amalgamasi kuncinya pernikahan. Kalau akulturasi ada kuncinya nggak? Akulturasi itu kebudayaan luar gitu. Budaya dari luar yang masuk ke Indonesia dan menjadi budaya di Indonesia tanpa meninggalkan ciri khas budaya yang ada di Indonesia, budaya asli Indonesia gitu. Oke, Kak. Paham, Kak. Makasih, Kak. Kak. Iya. Berarti misalnya akulturasi ini kan khasnya Indonesia ini kan batik kan. Terus misalnya ada budaya dress yang terbuka gitu kan masuk ke Indonesia terus motifnya batik gitu jadi baru termasuk nggak? Ya mungkin kalau modern terus dipadukan dengan Indonesia itu mungkin masuk sih, masuk. Terus contoh lain kalian tahu nggak sih yang menara di Kudus itu? Iya, menara Kudus. Itu kan apa namanya? Coraknya atau arsitektur bangunannya itu kan Hindu banget kan? Tapi kan dialihfungsikan menjadi tempat surau bukan sih? Tempat buat azan gitu. Iya, buat azan. Iya. Itu contoh dari akulturasi budaya apa namanya? Gimana? Ada yang bisa ngasih contoh lagi nggak akulturasi ini? Atau kita lanjut aja dulu? Gimana bisa dipahami? Kak, paham, Kak. Oke, lanjut aja dulu ya. Yang selanjutnya itu proses disosiatif. Itu adalah proses interaksi yang mengarah perpecahan. Bentuknya bentuk disosiatif itu ada persaingan atau kompetisi, kontroversi, pertentangan. Persaingan itu adalah proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Ada yang bisa ngasih contoh persaingan nggak sih? Atau kompetisi ini? Kayak perlombaan gitu ya, Kak? Iya, boleh masuk itu. Yang lain? Persaingan ranking di kelas juga bisa kan ya, Kak? Iya, juga masuk itu. Ada yang lain?
Persaingan bisnis. Bisa masuk. Ya benar banget yang udah dijelasin sama teman-teman tadi. Mungkin ada Mungkin sepak bola. ya masuk itu masuk persaingan. Boleh masuk itu. Ada yang lain? Punya Persaingan pendapat lain? stasiun televisi nasional. Iya juga masuk itu kan bersaing gitu untuk mendapatkan Rating. rating tertinggi. Ada yang lain? Oke, mungkin kalau persaingan ini udah pada jelas ya, juga udah disebutin contoh-contohnya juga sama teman-teman kalian tadi. Nah, yang kedua itu kontroversi, adalah usaha menghalangi, merintangi pihak lain untuk mencapai tujuannya. Ada yang bisa ngasih contoh nggak sih? Kontroversi ini apa? Contohnya? Mau coba, Kak? Boleh banget. Kan di situ katanya menghalangi atau merintangi. Misalnya ada lomba, terus pihak lawannya itu dia dihalang-halangin gitu si yang mau lombanya biar kalah atau biar apa gitu. Bisa nggak, Kak? Mungkin bisa sih, mungkin bisa. Ada yang lain? Perbedaan pandangan antara anak dengan orang tua. Bisa masuk nggak, Kak? Kayaknya kurang pas gitu. Ada yang lain? Kontroversi itu curang ya, Kak? Iya. Ada yang punya pendapat? Kalau semisalnya perbedaan pendapat antara kaum pria dengan kaum wanita mengenai gerakan emansipasi, masuk nggak, Kak? Itu masuk ke pertentangan. Oh, ke pertentangan. Oke. Kalau kontroversi itu kalian kayak misalnya pemilihan kepala desa gitu. Nah, kan kepala desa itu kan saling apa ya, berlomba-lomba gitu buat menang gitu. Nah, salah satu kepala desa ini tuh melakukan kecurangan untuk mensabotasi, menjelekkan nama si kepala desa yang misalnya yang A itu menjelekkan kepala desa yang B gitu. Biar nggak dapat suara. Itu contoh dari kontroversi. Black Ada yang campaign. lain? Iya. Berarti itu harus ada konflik dulu atau enggak, Kak? Ya intinya tuh persaingan kemudian dihalangi untuk mencapai tujuan gitu loh. Bisa dibilang dengan cara yang curang gitu kalau kontroversi ini. Gimana? Atau punya pendapat lain? Nggak apa-apa, diungkapin aja. Di sini saya juga masih belajar gitu. Kalau kontroversi ini berarti ada emosi, tapi nggak ada konfliknya. Iya. Kayak pakai orang dalam nggak sih, Kak? Ya mungkin bisa masuk. Menggunakan cara yang curang gitu. Untuk merintangi pihak lain biar nggak bisa mencapai tujuannya. Kak, kalau misalnya penolakan RUU kayak gitu, beda lagi ya? Iya, masuk itu. Usaha untuk menghalangi ini kan menghalangi intinya untuk mencapai tujuannya. Contohnya kayak kemarin itu yang Omnibus Law. Itu kan banyak kan yang demonstran untuk menghalangi pengesahan undang-undang ya. Itu bentuk dari kontroversi. Ada yang lain? Kak mau tanya, untuk kontroversi itu ada kayak kekerasan kayak gitu nggak ya? Ya mungkin ada sih. Dalam menghalangi pihak lain untuk mencapai tujuannya kan, kita nggak tahu juga kan bentuknya seperti apa. Intinya kan menghalangi pihak lain untuk mencapai tujuannya gitu. Karena adanya persaingan gitu. Atau keinginan untuk dicapai pihak lain, sehingga kita tuh kayak ada rasa nggak srek gitu. Kayak nggak suka gitu, sehingga kita menghalanginya untuk pihak tersebut mencapai tujuan yang mereka inginkan gitu. Ya, oke, makasih. Oke. Gimana? Ada yang lain? Atau ingin berpendapat? Oke, yang kita lanjut aja dulu ya. Gimana?
Ya, Yang lanjut ketiga, aja, Kak. yang ketiga itu pertentangan. Adalah suatu proses ketika seseorang atau kelompok yang sadar atau tidak menentang pihak lain disertai ancaman atau kekerasan untuk mendapatkan keinginan. Yang bisa ngasih contoh nggak pertentangan ini apa? Kayak lagi lomba, misalnya lomba futsal di sekolah gitu ya Kak, tim A sama tim B. Baru tuh pas lagi main, senggol-senggolan, baru pada emosi, terus pada kelahi, berantem gitu. Kan termasuk nggak sih Kak? Mungkin bisa sih, bisa. Ada yang lain? Kalau demo itu termasuk nggak, Kak? Demo yang gimana nih? Demo ke jalan-jalan, Kak. Long march. Mungkin bisa sih, kan itu kan bentuk ancaman kepada pihak yang ditemo kan? Kayak satu bentuk protes. Ya, bener banget. Ada yang lain? Aku mau nanya deh. Boleh? Kalau kayak tawuran itu gimana? Tawuran, kalau untuk menentang pihak lain, mungkin kalau tawuran bisa masuk sih, kan itu tergolong ke demo nggak sih kalau tawuran? Demo yang dengan kekerasan secara langsung gitu. Atau gimana? Izin nambah ya Kak, bukannya kalau Boleh? tawuran, kalau setahu aku ya tawuran itu kayak adu tingkat kekuatan gitu gak sih? Iya benar, iya. Saya juga bingung. Kalau tawuran itu kayak istilahnya tuh nggak ada tujuan yang jelas gitu. Kalau demo itu kan ada tujuan jelas untuk menentang apa yang tidak diinginkan gitu. Iya. Yang tidak sesuai. Terus kalian ingat nggak sih yang pelajaran sejarah yang golongan tua dan golongan muda? Iya. Itu kan golongan muda itu kan menculik Soekarno-Hatta kan? Sehingga golongan tua, golongan muda itu mengancam untuk melakukan kemerdekaan sesegera mungkin. Itu masuk ke pertentangan. Gitu. Bisa dipahami nggak? Oke, bisa Kak kasih. Oke. Dilanjut lagi apa gimana nih? Atau ada yang ditanyakan atau ada yang ingin berpendapat? Kita di sini open banget. Kalau tawuran kayaknya masuknya ke konflik ya, Kak? Iya, konflik. Ada yang lain? Sebelum dilanjut? Atau lanjut nih? Lanjut aja, Kak. Lanjut, Kak. Oke. Oh, ternyata udah habis. Kita masuk ke soal ya. Nanti kalian boleh diomongin secara langsung atau lewat chat ya. Nah, nomor 1. Dalam interaksi sosial terbentuk apabila memenuhi syarat A. Adaptasi, B. Sentuhan fisik, A. Adaptasi dan sentuhan fisik, yang B. Sentuhan fisik dan kerjasama, yang C. Kontak sosial dan komunikasi, yang D. Komunikasi dan itu amalgamasi. Kebanyakan tipe nih. Yang E. Sugesti dan kontak sosial. Kira-kira yang mana nih? Yang C. Udah banyak jawab. Kontak sosial. C. C. Dan komunikasi. Kontak sosial Iya, Ta. komunikasi. Iya, Ta. Masa yang C sih? Yang C. Iya, Ta. Oke, langsung bahas aja ya. Kalau nggak bisa geser. Ya, benar banget yang C, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Dalam melakukan interaksi sosial, ada syarat tersebut. Ada syarat tersebut, yaitu kontak sosial, yaitu cara penyampaian secara langsung seseorang dalam penyampaian pesan. Yang kedua itu komunikasi, proses penyampaian pesan dari satu orang dengan orang lain, baik secara langsung maupun secara langsung dengan lisan atau tidak langsung dengan tulisan. Gitu. Langsung masuk ke nomor 2 ya. Atau ada yang kurang jelas di masalah ini? Udah jelas, Kak. Oke, jelas ya. Udah cukup jelas ya. Nah, yang kedua nih. Andi adalah seorang remaja yang sangat mengidolakan sosok apa nih? Ketutupan saya. K-pop. Artis Korea. Sampai dia sudah mengikuti gaya penampilannya artis yang ia idolakan, mulai dari gaya rambut,
berpakaian, dan cara berbicara secara berlebihan. Dalam proses interaksi sosial tersebut dipengaruhi faktor A. Imitasi, B. Sugesti, C. Identifikasi, E. Motivasi, E. Empati. Kira-kira yang mana nih? A. Imitasi. A. Pinter-pinter semua nih. Emang bener yang wah, keren. Oke, langsung aja ya. Ya bener yang A, imitasi. Kalau imitasi itu meniru. Kalau sugesti menerima pandangan dari orang lain. Kalau motivasi itu dorongan. Ini dorongan. Melakukan tindakan. Yang E itu identifikasi itu keinginan, identik dengan orang lain. Yang E itu empati, perasaan ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Mungkin udah cukup paham banget ya ini. Soalnya udah dibahas panjang lebar tadi. Mungkin ada yang kurang paham, boleh banget. Kak, mau nanya, suka kebalik kadang imitasi sama identifikasi, itu bedainnya gimana, Kak? Biar nggak sering ketukar. Oke, saya jelasin ulang ya. Kalau imitasi itu tuh udah diimplementasikan dalam diri. Maksudnya tuh udah dilakukan di dalam dirinya sendiri loh. Contohnya di dalam kasus ini, dia tuh udah mengikuti gaya penampilan, gaya rambut, berpakaian, dan lain sebagainya. Itu contoh dari imitasi. Sedangkan identifikasi itu tuh masih di dalam diri loh. Masih di dalam angan-angan. Oh, aku tuh pengen kayak artis Korea itu guys, rambutnya pink, merah, hijau, dan lain sebagainya. Kalau imitasi itu kata kuncinya, identifikasi itu masih di dalam angan-angan, masih dalam pikiran gitu. Belum terbentuk di dalam penampilan atau di dalam dirinya si individu tadi. Gimana? Bisa dipahami? Indira? Paham, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Gimana tadi? Kita lanjut ya. Lanjut, Kak. Lanjut, Oke. Kak. Nah nih, usaha untuk meredakan atau menyelesaikan pertikaian antar dua kubu. Kubu itu kelompok ya. Dengan melibatkan orang ketiga sebagai penengah. Itu penengah dari masalah mereka. Dengan pihak ketiga bersifat netral adalah apa nih? Mediasi. Bukannya arbitrase. Arbitrase kan yang langsung bikin keputusan. Bersifat netral. netral, Kak. Hanya bersifat mediator. Tuh, bukannya koersi sih? Hah? Kan, Kak, mediasi. Yakin deh, yakin. Yang Hanya meragukan aja. Bukannya koersi. Saya ingat saya tuh koersi lah. Enggak. Bukan. Oke. Iya, bener banget kalian. Mediasi. Wah, kalian pinter-pinter banget nih. Insecure saya. Oke. Koersi itu akomodasi, menekan, atau memaksa ya. Kalau koersi itu intinya memaksa. Kompromi itu ya mungkin udah nggak asing lagi kompromi yang kayak tadi dijabarin. Arbitrase itu apa namanya? Pihak ketiga juga, tapi nggak itu pihak yang berwajib, pihak yang apa namanya? Yang memiliki kedudukan gitu intinya. Yang mediasi itu pihak ketiganya bersifat netral sebagai penengah, sebagai mediator gitu. Yang ketiga konsiliasi, yaitu mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan bersama melalui lembaga dan menyelesaikan masalah gitu. Bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan tentang masalah ini? Soal nomor 3 ini? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham ya? Oke, selanjutnya. Oh, ternyata udah habis nih. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas nih sebelum kita tutup? Gimana teman-teman semuanya? Satu lagi deh, kalau misalnya arbitrasi itu kan tadi ada tulisannya kayak salah pihak kanan dan kiri membawa ininya, pihak ketiganya. Itu bisa kayak ini enggak sih? Kayak apa namanya? Pengacara. Nah, kalau arbitrasi ini tuh bukan pihak satu pihak bawa satu terus pihak satu bawa satu, enggak, itu tuh satu pihak loh. Kedua pihak itu menentukan si A misalnya yang tadi saya contohkan tadi Palestina dan Israel menentukan
PBB sebagai penengah masalah mereka. Kemudian PBB kan membuat kebijakan kalau yang salah itu Israel kan. Pernah dengar beritanya nggak sih? Nah, intinya tuh arbitrase ini pihak ketiganya itu dipilih oleh kedua belah pihak gitu. Gitu. Oke, Kak, Gimana? makasih. Yang lain? Kak, mau nanya tadi bedanya mediasi sama konsiliasi itu apa, Kak? Mana tuh? Mediasi sama konsiliasi. Suka ketukar soalnya. Konsiliasi. Kalau mediasi itu tuh pihak ketiganya itu bersifat netral. Bersifat netral di sini tidak memihak satu sama lain dan tidak bisa memberikan masukan dan sebagainya. Kalau konsiliasi itu pihak ketiga itu memberikan arahan atau memberikan arahan yang untuk menyelesaikan masalah mereka. Kalau mediasi tadi hanya sebagai wadahnya atau mediatornya gitu. Bisa dipahami atau gimana? Berarti kalau konsiliasi itu berarti lebih kayak ke pengadilan gitu bukan, Kak? Ke lembaga sosial gitu. Kalau ke pengadilan itu masuknya ke adjudikasi. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke. Ada yang lain? Aku mau nanya. Boleh. Nanti ini kira-kira materinya di-share di mana ya? Di Discord. Cara joinnya gimana sih, Kak? Itu dari internal sih. Oke. Kasih, Kak. Emang Marsha ini bukan anggota Discord kan? Saya baru. Baru ya? Saya juga. Aduh, nanti kalau mau dapat materinya gimana ya? Ya, coba. Ada yang bisa udah ada yang bantu jawab, Kak. Katanya di Twitternya sama di IG ada. Oh, oke. Ya, makasih. Terima kasih. Membantu. Di YouTube juga ada kok. Oke, makasih infonya. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Kak. Jelas ya. Yang lain? Paham, Kak. Oke, aku tutup share screen ya. Yoi, Kak. Aduh, udah gelap nih tempat saya. Enggak kelihatan soalnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih teman-teman yang udah aktif berpartisipasi. Terus maaf. Terima kasih kembali, Kak. Ya. Terus mohon maaf. Ya, sama-sama. Terus